Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Mas Herozi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fungsi kuadrat di bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini apa yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama tentang persamaan sumbu simetri dan yang kedua tentang nilai optimum. Nah, nilai optimum di sini ada dua, yaitu maksimum dan minimum. Kemudian selanjutnya adalah koordinat titik balik. Tentunya nanti akan kita sampaikan dengan cara yang sangat-sangat jelas dan mudah dipahami. Oke, berikutnya di sini yang pertama tentang persamaan sumbu simetri dari suatu fungsi kuadrat. Persamaan di sini adalah dalam matematika ya, bukan persamaan yang di dalam bahasa Indonesia, beda. Persamaan berarti yang ada sama dengannya nanti. Oke, sumbu simetri itu apa? Sumbu simetri adalah garis lurus imajiner ya, imajiner yang membagi suatu grafik fungsi kuadrat menjadi dua bagian yang sama atau yang identik. Maksudnya Pak, bagaimana? Oke, silakan diperhatikan di sini. Ada fungsi kuadrat ya, grafik yang warna biru ini. Ini sebetulnya kan bisa kita bagi menjadi dua ya. Yaitu di mana garisnya? Di sini. Maka akan menjadi dua daerah yang sama besar ya, kiri dan kanan. Ini loh yang disebut dengan sumbu simetri dari fungsi kuadrat. Gitu. Nah, yang dimaksud persamaan sumbu simetrinya bagaimana? Ya, kita lihat di sini ini ada angka berapa? 3. Ini 3 itu apa? X atau Y? X kan? Nah, karena ini kan X sama dengan 3 kan? Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. Ini berupa garis lurus yang tegak sejajar dengan sumbu Y. Baik, berikutnya. Kalau seperti ini Pak, bagaimana? Ya kita cari yang titik tengahnya di mana, garis tengahnya. Garis tengahnya ini terletak di min 1 kan ya. Berarti kita tarik seret. Berarti persamaan sumbu simetrinya ini kan min 1, maka X sama dengan min 1. Dan hati-hati yang menulisnya adalah X sama dengan, bukan Y sama dengan ya. Karena di sini adalah X-nya min 1. Ini adalah garis X sama dengan min 1. Nah, kalau seperti ini Pak, ini garis kurvanya menghadap ke bawah, ya tidak masalah. Yang penting kita harus tahu posisi di tengah-tengahnya di mana. Posisinya adalah di 6 ya. Oke, 6 berarti ini adalah X sama dengan 6. Nah, mungkin di antara kalian ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau nggak pas garisnya, nggak pas di titiknya? Nanti akan kita cari ya. Pecahan juga nggak apa-apa ya. Bagaimana Pak kalau nggak ada gambarnya? Oke, memang di soal-soal biasanya tidak ada gambarnya, tapi yang diberikan adalah hanya fungsi kuadratnya saja. Contohnya adalah di soal atau di bentuk yang di sini rumusnya. Makanya kita perlu sekali rumusnya ya, biar tidak menggambar. Jika ada fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B berarti apa? Berarti koefisien X ya, 2A, 2 kali A ya. Hati-hati ada minnya. Oke, contoh. Ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. A berapa, B berapa, C berapa? A-nya 1, B-nya 8, dan C-nya 12. Maka kita masukkan ke rumus X sama dengan min B per 2A. Berarti min 8 per 2 kali 1. Ini kali ya, titik itu kali. Berarti 8 per 2 berapa? 4, ada minnya. Berarti min 4. Ini adalah persamaan sumbu simetrinya. Jadi kita harus menggambar ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nah, Y sama dengan 3X kuadrat min 12X plus 20. A-nya 3, B-nya min 12, C-nya plus 20. C-nya nggak dibutuhkan ya untuk kali ini. X sama dengan min B per 2A. Ini rumusnya harus kita tulis cara mengerjakannya ya, tidak boleh langsung ya. Kemudian min, nah ini B-nya kan min 12, berarti kita tulis min 12, jadi nanti jadi positif. Per 2A, 2 kali A-nya 3, berarti 2 kali 3. Min 12 dibagi 6. Min 2 ya, min 2 tapi di sini ada min, berarti jadi plus kan ya, plus 2. Min jadi plus. Negatif kali negatif, berarti 12 bagi 6, 2. Jadi seperti itu. Berikutnya nomor 3. Nah, Pak, bagaimana kalau tidak bisa dibagi B-nya? Ya tidak masalah ya. Tidak masalah, nanti kita jadikan pecahan saja.
Oke, di sini A-nya min 1, B-nya 3, dan C-nya min 4. Persamaan sumbu simetrinya kita tulis dulu rumusnya min B per 2A. Berarti min 3 per 2 kali min 1. Kan A-nya min 1 ya, hati-hati jangan lupa. Berarti nanti 3 per 2 kali min 1 kan min 2. Min 2 kali min berarti plus ya. Jadinya adalah X sama dengan 3 per 2. Jadi dibiarkan pecahan seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan ke nilai optimum ya. Nilai optimum itu berarti pasangan dari sumbu simetri. Apa itu yang dimaksud dengan nilai optimum? Nah, apa bedanya nilai optimum dengan optimus prime? Nah, tentu beda ya. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan nilai optimum suatu fungsi kuadrat itu. Nilai optimum adalah nilai yang sebesar-besarnya atau maksimum ya, dalam kurung maksimum, atau nilai yang sekecil-kecilnya atau minimum. Lupa kok ada dua? Iya, tergantung ya, bergantung pada grafik, arah grafiknya ya, menghadap kemana. Nah, seperti ini menghadap ke atas, maka nilai optimumnya adalah minimum ya. Nah, ini nilai optimumnya adalah di bawah. Ini nilai yang paling kecil ya, nilai kecil berarti yang minimum. Nilai yang paling kecil di mana ini? Nilai itu kan Y, berarti kita cari lurusnya ini berapa? Min 4, berarti nilai optimumnya atau nilai minimumnya adalah min 4 atau Y sama dengan min 4. Berikutnya seperti ini. Nah, kita cari yang paling ujung. Caranya biasanya kita lihat di sumbu simetrinya kan 2. Kita tarik seret, oh di sini. Nah, ini titik puncaknya ya. Ini namanya titik maksimum ya. Oke, 5. Kenapa kok maksimum? Karena dia paling besar. Ya. Jadi ketika A-nya positif kan menghadap ke bawah, maka ini nilai maksimum. Berapa? Y sama dengan 5. Begitu. Oke, berikutnya seperti ini. Jadi nilai minimum tidak harus negatif, nilai maksimum tidak harus positif. Yang penting dia paling atas ya. Nilai maksimum berarti yang paling atas, nilai minimum berarti yang paling bawah yang ini. Ini berapa titik puncaknya? Titik puncaknya adalah ini ya. Ini titik puncaknya di sini. Oke. Y sama dengan min 2 ini ya. Kita lihat ini min 2. Nah, kalau ini nilai minimum, nah ini 2, ini 1. Berapa? Mana yang nilai minimum? Yaitu yang Y, berarti yang 1 ya. Y sama dengan 1. Jadi seperti itu. Ini dilihat dari lurusnya Y. Ini juga dilihat dari lurusnya Y. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada gambarnya seperti yang sumbu simetri tadi? Oke, tentunya pasti akan ada rumusnya. Rumus nilai optimum, jika ada fungsi f(x) sama dengan x² plus b plus c, maka nilai optimumnya adalah y sama dengan min d per 4a, atau ada lagi yaitu f kurung sumbu simetri. Ini adalah sumbu simetri. Ya, ini sumbu simetrinya, min b per 2a tadi. Oke, contoh y sama dengan x² plus 4x plus 3. Di sini kalau kita gunakan rumus ini, min d per 4a, d itu diskriminan ya. A-nya positif, maka nilai optimumnya adalah minimum. Kenapa minimum? Karena grafiknya menghadap ke atas. Oke, Y sama dengan min D per 4A. Diskriminan itu rumusnya adalah min B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti 4, ini B-nya kan 4. 4 pangkat 2, 16. Min 4 kali 1 kali A-nya 1, C-nya 3. Ini 16 kurangi berapa ya? 12. 4 ya. 4 per 4. 4 per 4. Ada minnya berarti min 1. Y sama dengan min 1. Nah, ini kita dapatkan nilai optimumnya adalah Y sama dengan min 1. Ini kalau kita menggunakan rumus Y sama dengan min D per 4A. Ini Pak, maksudnya bagaimana? Ini cara lainnya yaitu kita gunakan sumbu simetri. Kita harus mencari sumbu simetrinya dulu. Ini cara yang kedua. Sumbu simetrinya ini berapa? Min B per 2A. Min 4 per 2 kali 1. Yaitu min 4 per 2, yaitu min 2. Setelah kita dapatkan X sama dengan min 2, ini kita akan masukkan ke X ini, kita ganti ya. Nilai minimumnya yaitu, kan min B per 2-nya kan min 2 kan. Nah, min 2 ini artinya semua yang ada X, ini kita ganti dengan min 2. Berarti kan
Y sama dengan min 2 pangkat 2, 4. Ditambah 4 kali min 2, 8 tambah 3. Ya, 4 kurangi 8 tambah 3. 4 kurangi 8 itu min 4 tambah 3, min 1. Jadi sama hasilnya. Inilah dimaksud dengan nilai optimum. Min D per 4A. Berikutnya yang dimaksud dengan koordinat titik balik. Apa sih koordinat titik balik itu? Koordinat titik balik adalah X, Y. Yang mana koordinat kan X, Y kan? Di mana X adalah sumbu simetri dan Y adalah nilai optimum. Bisa maksimum, juga bisa minimum. Bergantung pada arah grafiknya atau bergantung pada nilai A, positif atau negatifnya. Kalau A-nya positif maka minimum, A-nya negatif maka maksimum. Oke. Nah, ini koordinat titik baliknya berapa? Oke, kita cari yang sumbu simetrinya kan 2. Nilai optimumnya 5, berarti 2,5. Itu aja. 2,5. Titik ini kan koordinatnya 2,5. Berikutnya, kalau di sini bagaimana? Titik minimumnya adalah, ini kan garisnya kan X3, ininya 4, min 4, berarti koordinat titik baliknya adalah 3, negatif 4. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk video bagian yang ketiga ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di bagian yang keempat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.